banyak teknologi sekarang mulai berkembang. Yes. Kita tahu namanya ada istilahnya big data, Yeah. cloud computing, Yeah. kemudian AI, ya. Dan satu lagi yang kemarin teman sempat heboh adalah metaverse. Yeah. Itu sebenarnya ladangnya SI. Thank you banget Pak Titan sama Valen udah bergabung sama kita di podcast seru untuk siang hari ini. Kan belum. Apa? Udah tutup. Di YouTube apa boleh? Ini thank you-nya masuk thank you sudah bergabung. Bukan thank you. Udahlah, gue mau pulang, pamit dulu lah. Siaran edukatif, ringan, dan unik. Unibi Digital Media, kita kembali lagi di acara podcast yang paling seru dan paling asik. Tapi kayaknya aku merasa ada yang asing dengan tempat ini ya. Karena ini adalah kali pertama aku kembali lagi ke sini setelah berbulan-bulan ya saudara-saudara ya. Jadi ini adalah kali pertama kita bergabung dengan SI. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial teman-teman. Ini di paling ujung sebelah kanan kita yang paling ganteng dan sedikit mengkilat pada siang hari ini. Ada Kepala Program Studi Sistem Informasi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, Pak Titan. Sapa dulu. Nggak usah sok keren, nyapanya biasa aja. Ya gue memang udah Oh iya, ya terserah dialah. Emang orangnya begini bentuknya. Dan selama beberapa jam ke depan kita harus bertahan dengan keunikan makhluk di sebelah kanan saya. Kemudian yang di tengah ada si cantik Valen. Valen ini salah satu mahasiswa dari Sistem Informasi di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Dulunya juga itu adalah ambasadornya Unibi. Keren banget. Sapa dulu dong, banyak fans kamu kayaknya kan di situ. Hai guys. Jangan hi guys dong kayak bapak lu tuh. Banyak banget tuh yang dia ungkapkan dari awal. Lirikan matanya biasa aja dong, jangan sesadis itu dong. Tuh kan. Gua gimana coba gimana? Coba biasa aja biasa gini ya, gua ajarin ya. Jadi Oke. pas ngelihat ke depan, tatapan sinis, tapi tetap mulut tersenyum. Oh, Coba setting di bawah gitu, setting di bawah. Gua nggak bisa di bawah. Ya udahlah nggak apa-apa. Emang begini bentuknya, asik. Thank you banget Pak Titan sama Valen udah bergabung sama kita di podcast seru untuk siang hari ini. Kan belum. Apa? Udah tutup. Di YouTube apa boleh? Ini thank you-nya masuk thank you sudah bergabung. Bukan thank you. Udahlah, gue mau pulang, pamit dulu. Oh, nggak boleh. Sorry. Iya. Lupa MC-nya, hostnya. Saya mau ngobrol sama Anda sebagai seorang prodi ya. Jadi nanti tolong dijawab langsung tepat, akurat, padat. Kalau perlu 5 menit aja podcast kita. Siap. Nggak usah lama-lama pusing saya soalnya. Pak Titan, aku mau tanya dulu. Sistem informasi Unibi ini sebetulnya sudah berdiri sejak kapan? Dan sistem informasi ini tuh sebetulnya belajar apa sih kalau misalkan di perguruan tinggi atau di level perguruan tinggi? Kalau sistem informasi Unibi itu sejak berdirinya sejak Unibi ada. Oke, berarti 2007 udah ada nih ya? 2007 sudah ada. Oke. Gitu. Dan memang kekhususan dari sistem informasi Unibi memang kita lebih saat ini ya dibandingkan dengan prodi-prodi yang lain yang memang sejenis. Yes. Kayak memang teknik informatika, teknik komputer, itu kita adalah penggabungan antara teknologi dan bisnis. Oke. Nah, di mana saat ini apa sih yang nggak ada teknologinya? Apa sih yang nggak ada bisnisnya? Nah, kita menggabungkan itu ke dalam satu prodi dan meramu menjadi sebuah kurikulum. Oke. Untuk mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa kita untuk bisa masuk atau terjun ke dunia bisnis. Oke. Pak Titan, sebenarnya orang tuh banyak bertanya-tanya kayak gini Pak. Kalau gue nih misalkan datang ke perguruan tinggi lain ataupun ke Unibi itu sendiri, terus dapat jurusan atau ngelihat ada fakultas teknologi informasi, biasanya kan program studinya banyak tuh. Ada sistem informasi, ada informatika, ada teknologi komputer. Sebenarnya apa sih yang membedakan ke semua aspek tadi? Artinya sistem informasi itu lebih condong bergerak ke arah yang mananya kalau dibandingkan dengan jurusan-jurusan lain yang mungkin kayaknya kalau menurut kita yang awam nih semuanya komputer lah, intinya mah gitu. Kenapa dipisahin gitu? Ada sistem informasi, kenapa informatika, dan kenapa sistem informasi ini menjadi sesuatu yang khas dalam Fakultas Teknologi dan Informatika? Oke. Di sistem informasi Unibi, kita kan memang berada di Unibi yang mempunyai tagline Bidaya Entrepreneur. Yes. Oke. Akhirnya kita mengimplementasikan ke dalam prodi itu ada mata kuliah yang namanya Technopreneurship. Di mana di situ adalah dipelajari bagaimana keterlibatan teknologi ke dalam usaha atau bisnis yang dijalankan oleh mahasiswa. Oke.
kita memang kuatnya di situ. Oke. Ya. Jadi bisnis nih ya, Ya, tapi memang bisnisnya bukan asal bisnis, tapi bisnisnya memang yang ada muatan teknologinya. Entahkah itu pemanfaatan teknologi, entahkah itu memang nanti menjual teknologi, tapi memang kita tetap entrepreneur yang fokus kepada teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem informasi Unibi itu kita kuatnya di data science. Data analis. Saat ini ya semua perusahaan, semua kegiatan bisnis itu sekarang lagi gencar-gencarnya memang untuk terkait dengan data analis. Jadi mau memang pengembangan perusahaan, mau memang itu nanti memang prospek strategi perusahaan ke depan, itu mereka menganalisis data dulu. Entah data misalnya, contoh data penjualan dianalisis, data bisnis dianalisis, termasuk data-data yang lain yang memang fungsinya digunakan untuk perkembangan perusahaan. Di sistem informasi Unibi kita belajar itu. Ya ada mata kuliahnya, contoh mata kuliahnya ada analis data analis by Python. Jadi kita menganalisis data itu menggunakan bahasa pemrograman Python. Gitu. Dan nanti menghasilkan sebuah resume atau hasil-hasil yang memang diperuntukkan atau digunakan untuk bisnis. Pengambilan keputusan gitu ya. Oke. Pak Titan, aku mau nanya dulu. Boleh nggak kalau kita menyimpulkan berarti gini, kalau misalkan kita masuk ke sistem informasi, kita tuh sebetulnya belajar proses yang bukan cuman komputernya aja, tapi a whole bisnisnya kita pelajari juga. Benar nggak sih? Jadi kayak kita tuh belajar kerangka kerja dari bisnis itu, kemudian kita menyusun skema apa nih kira-kira yang paling baik untuk kemudian menjalankan bisnis itu supaya sukses, supaya berhasil, supaya profitable gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak yang jurusan lain, itu berarti mereka mungkin lebih cuman belajar ke kayak cara memprogrammingnya doang, tapi nggak belajar proses bisnisnya gitu ya. Nah ini menarik nih. Nah aku mau tanya lagi Pak Titan. Kan tadi tagline-nya Unibi adalah Be the Young Entrepreneur. Kemudian sistem informasi hadir untuk memberikan fasilitas supaya orang bisa belajar bagaimana cara mengurus sistem informasinya di perusahaan untuk membangun usaha yang bagus. Gitu. Ada nggak 1-2 mata kuliah tertentu yang memang kayaknya kalau di program studi lain tuh ini nggak unggulan deh, tapi kalau di Unibi tuh ini top banget nih. Nanti kita tanya juga sama mahasiswanya nih. Tapi apa nih Pak Titan kalau dari prodi kira-kira mata kuliah yang ini mata kuliahnya SI banget nih, SI Unibi banget gitu. Karena memang berangkatnya memang dari teknopreneurship dan data science, ya memang karena di awal kan memang SI itu adalah penggabungan antara teknologi dan bisnis. Kita ada mata kuliah untuk menguatkan nih, untuk menguatkan bisnisnya bisa, kemudian teknologinya bisa. Ada mata kuliah yang namanya manajemen proyek sistem informasi, manajemen resiko sistem informasi. Ya, ada manajemennya loh. Ada bagaimana mahasiswa bisa mengelola atau menjalankan sebuah proyek yang berhubungan dengan sistem informasi. Ya, di situ ada muatan bisnisnya. Kemudian kalau misalnya itu kita punya data mining, analisis multivariat. Kemudian tadi yang saya bilang, analisis Python, ya, yang berhubungan dengan data analis. Nah, kemudian selain memang entrepreneurship tadi, sebelumnya memang kita punya mata kuliah entrepreneurship. Jadi muatan universitasnya ada untuk mengantarkan ke prodi entrepreneurship. Jadi nggak hanya top entrepreneurshipnya juga kita ada gitu. Jadi nggak cuma hard skill, tapi soft skillnya juga belajar gitu ya. Gila, keren banget emang, luar biasa. Maka selain itu juga di sistem informasi, kita itu memang bukan menyarankan lagi bahkan ya, kayak memang mendorong mahasiswa untuk bisa berperan aktif ya, contoh di kegiatan organisasi. Karena itu memang soft skillnya di situ. Di sini juga kan kita juga di ISI juga mendukung pusat inkubator bisnis. Kita ada di sini kan ya. Ada batuk aja. Oke, batuk aja. Oke. Jadi Jadi itu juga bagian dari itu kan, karena kita punya keilmuannya tapi tidak disalurkan. Gimana kan? Nah, kolaborasi antara SI dengan pusat inkubator bisnis mudah-mudahan nanti akan menghasilkan lulusan-lulusan sistem informasi yang siap membuka lapangan kerja. Biasa. Rosana, tolong Rosana nanti tanda tangan kontrak ya, brand ambassador PIB Unibi. Tolong ya disiapkan kontraknya, langsung kontrak senilai ratusan juta rupiah ya. Nanti kita akan langsung kontrak brand ambassador kita. Luar biasa sekali. Anda sepertinya langsung seleksi. Halo?
Halo, Banyak sebentar, yang nih. sebentar Mas. Mas Edi, maaf saya Oh, sombong dia. lagi di podcast ya, podcast ini dulu. Ya, makasih. Nanti saya hubungi Mas Edi ya. Ya, nuhun. Mungkin maksudnya Dedi Ferdinansyah ya, saya nggak tahu dari mana Dedinya, podcast lain. Dedi, Banyak ya. undangan. Namanya juga SI Unibi, kan undangannya banyak ya, serah Bapak lah. Nah, kita sekarang mau ngobrol sama mahasiswanya. Kalau tadi kita udah ngobrol banyak sama dosennya, sekarang saya mau ngobrol sama mahasiswanya. Tenang. Pertanyaan tidak akan mengarahkan Anda pada DO lebih cepat. Justru harusnya lulus lebih cepat dong, ya kan pastinya. Valen, saya mau ngobrol nih Valen. Sebetulnya kalau dari perspektif mahasiswa nih, gantian ya. Kalau tadi dosen kan udah menjelaskan Patitan begitu lengkapnya apa yang menjadi keunggulan dari SI Unibi. Kalau menurut Valen sendiri nih, dari perspektif mahasiswa, apa sih yang seru yang membuat kayaknya kuliah SI di Unibi itu begitu menarik dan mempesona gitu? Oke, karena aku nih awal backgroundnya gak ada teknologi-teknologinya sama sekali, gak ada bisnis-bisnisnya sama sekali. Tapi aku juga ngeliat di prospek ke depan nih teknologi bakal berkembang lebih cepat lagi. Jadi begitu aku masuk Unibi, aku ditawarinnya langsung kamu mau IF atau mau SI nih. Oh, langsung dapat dua pilihan ya? Iya, ada pilihan mau IF atau SI nih. Terus aku cari-cari dong di YouTube apa sih bedanya IF SI ini. Kebetulan aku gak mau ngoding terlalu banyak gitu kan. Apalagi kan teman-teman mungkin di sini ngeliat kayak kalau misalnya ada teknologi ini, aku harus jago ngoding ya. Kalau nggak bisa ngoding gimana? Harus pakai bahasa planet lain lah ya. Nah, terus itu aku ngeliat kayak ternyata S ini dia lebih ke kayak Patitan tadi ngomong, menjembatani antara teknologi sama bisnis gitu. Jadi lebih banyaknya tuh aku harus problem solvingnya daripada ngodingnya. Ngoding perlu, tapi lebih banyak ke problem solvingnya. Berarti study case-nya banyak nih kayaknya nih. Oh jelas, study case-nya lebih banyak. Terus pemahaman bisnis juga kita dikasih di semester awal-awal tuh ada di entrepreneurship tuh kita dikasih. Kita juga dikasih kayak pemahaman BPMN dan lain sebagainya tuh ada di semester awal-awal Pak. Nah, begitu masuk ke semester tengah, semester akhir, di situ baru kita dasar-dasar coding, dasar-dasar data analis dan lain sebagainya, dan data mining tadi yang disebutin sama Patitan gitu. Jadi gimana ya? Serunya tuh karena aku bisa belajar dari sisi bisnis ada, sisi teknologi pun ada. Jadi aku bisa explore lebih banyak lagi gitu Pak. Ini anaknya Patitan bagus juga nih ya. Ini lengkap loh, omongannya luar biasa nih sebagai dosen loh. Selamat deh ya, keren. Satu lagi. Enjoy-nya kuliah di SI bisa dilihat dong. Oh iya, bebek terbang. Bener, lucu banget ya. Enjoy. Sebetulnya kami semua di sini yang menonton sangat berharap bahwa bebek ini dipakai oleh sebelahnya ya, bukan yang di tengah malah sebenarnya. Karena Bisa. Ngagoloser. Iya benar. Tapi kan tujuannya itu Pak, biar kelihatan seperti dia berdiri di kolam yang luas gitu kan. Mati. Lucu juga tapi emang gemes gitu kan kalau terjadi. Len, aku punya pertanyaan lagi juga yang sebetulnya pasti pingin ditanyakan banyak orang juga berkaitan dengan SI gitu ya. Ini agak unik sebetulnya, karena biasanya nih kalau kemarin-kemarin kita sempat survei dulu gitu ya sebelum podcast ini, kita nih risetnya 10 tahun Pak. Jadi satu episode podcast itu tim saya riset 10 tahun. Bahkan kami belum ada di sini, udah riset kita semua. Waktu masih Saya belum lahir berarti. Belum. Karena kan Bapak usia masih 8 tahun ya kalau nggak salah ya. 3 bulan. Besar sekali, baik. Nah, itu pada saat kemarin kita ngecek-ngecek, banyak banget yang berpikir bahwa, kayaknya mah komputer SI itu identik sama cowok banget. Gitu kan. Tapi tiba-tiba kita bawa simbolnya cewek nih, gitu kan. Artinya, SI ataupun program studi apapun yang ada di Fakultas Teknologi Informatika tuh sebenarnya familiar untuk semua nggak sih? Atau emang bener-bener cuman kayak ada kayak enggak deh kayaknya kalau misalkan fakultas ini, prodi ini tuh tertentu banget gitu, nggak cuman cowok doang atau cewek doang, atau sebenarnya umum semua orang bisa mempelajari sih? Sebenarnya ini cara pandang yang salah ya, bahwa misalnya teknologi itu atau kamu masuk SI itu kebanyakan cowok enggak. Ya. Contoh satu begini ya. Jadi di SI itu nanti akan disiapkan mahasiswa-mahasiswa kita untuk terjun ke startup. Entah itu membuat startup atau memang nanti misalnya terlibat di sebuah startup. Saya pernah berkunjung ke satu startup, itu 90% yang ngoding cewek. Oh, jangan takut jadi kalau mau masuk. Dari mulai setting jaringan, dari mulai problem troubleshootingnya, kemudian ngodingnya. Saya sampai nanya, ini serius, ini cewek, banyakan cewek? Iya. Kita memang kebetulan, memang yang paham, mahir, yang ngelamar kita kebanyakan cewek. Yes. Nah, jadi buat para ladies di luar sana, kalau memang suka teknologi, tapi nggak mau meninggalkan bisnis, jiwa bisnisnya, SI pilihannya.
Artinya ini memang terbuka untuk semua kalangan ya Pak ya. Jadi jangan ada stereotip yang berpikir bahwa enggak, ini pasti kerjaan cowok gitu ya. Padahal sebenarnya ternyata pekerjaan yang ada di luar sana yang berhubungan dengan SI ini tuh untuk semua kalangan. Semua kalangan dan benar-benar semuanya all in bisa masuk gitu ya. Len, aku mau nanya lagi. Kalau misalkan di SI Unibi ya, kamu dapet hal apa aja yang di luar dari akademik yang membuat kamu ngerasa kayaknya semua fasilitas dilengkapi sama Pak Titan dan tim? Gimana ya Pak? Ceritain semua. Semoga aja. Banyak. Mungkin diawali dari aku waktu itu awal masuk SI aku masih belum terbayang sebenarnya mau ngapain gitu ya. Jadi aku coba landing ke UI UX dulu. Di situ mulai bahasa ekspor. Iya, jadi di situ tuh di FTX itu sendiri kita tuh punya ada kayak UMKM namanya apa sih? UITC. UITC. Ya, di situ ada UI UX-nya ada, data analisnya ada, programmingnya ada, cyber security pun ada. Berarti nggak cuma belajar doang ya? Iya, belajar doang. Jadi yang ngajarin pun bukan dosen-dosen lagi Pak. Jadi tuh mahasiswa-mahasiswa yang emang udah paham nih, udah paham bener nih, bantuin dosen-dosen buat kayak ayo dong kita mentoring gitu kan ya. Mentoring bener, jadi mempersiapkan buat kalau lagi ada lomba-lomba juga ya. Jadi belajarnya tuh lebih santai karena bukan langsung dosen yang ngajarin gitu loh. Terus waktu itu aku cobain data analis juga, dicemplungin sama Pak Titan. Dicemplungin sama Bapak Kaprodi. Tiap kali ada lomba ini ikutan yuk. Tapi Pak aku nggak bisa belajarnya gimana? Tenang, gampang nanti saya ajarin gitu. Jadi dalam sisi lomba pun supportive banget. Nge-support dalam lomba tuh SI juaranya. Wih gila. Tapi kemarin kalau nggak salah emang mereka baru dapat juara keren-keren loh. Jadi FTI itu baru dapat juara di level nasional ya kalau nggak salah ya Pak Titan ya. Itu juara berapa kemarin? Juara satu. Bayangin, gila keren. Tepuk tangan dulu dong. Semuanya gitu. Untuk web design. Web design. Buat Alfi, thanks prestasinya. Widih, keren banget. Siapa tadi namanya? Alfi lah, itu presentasinya pasti benar-benar keren banget tuh ya pas acara ya. Terus Len, aku mau nanya lagi. Kalau misalkan kira-kira nih ke depan gitu ya, ke depan. Menurut kamu dan menurut Pak Titan juga, ini pertanyaan yang paling penting sebenarnya. Kira-kira prospek dari kemajuan teknologi informasi dengan kaitannya apa yang dipelajari di sistem informasi Unibi gitu ya. Kira-kira bakal seberapa prospektif dan seberapa bagus sih jurusan ini untuk masa depan nantinya? Karena banyak orang yang pada saat mau masuk ke perguruan tinggi itu kan pertimbangan mereka tuh dasarnya, ini berguna nggak sih? Jurusannya bakalan kepake nggak sih? Jangan-jangan gue susah cari kerja nih. Kayaknya gue nggak bisa makan nih gara-gara masuk jurusan ini nih. Takutnya salah jurusan nih. Jangan-jangan bukan hati gue nih. Tapi kalau dilihat dari prospeknya seberapa keren nih prospek dari si SI ini untuk dunia kita sampai berapa tahun ke depan nih prediksinya seorang cenayang yang nanti tolong diedit ya di kepalanya tidak muncul gitu ya. Bukan bola kristal. Bukan bola kristal, bukan. Hanya untuk yang itu meramal. Ya. Kira-kira apa sih seberapa prospektif sih? Mungkin dari Pak Titan dulu kali ya. Pak Titan dulu baru nanti ke Fakal. Gini deh. Banyak teknologi sekarang mulai berkembang. Kita tahu namanya ada istilahnya big data. Cloud computing, kemudian AI, ya, dan satu lagi yang kemarin sempat heboh adalah metaverse. Itu sebenarnya ladangnya SI, karena mereka itu adalah tempat di mana bergabungnya teknologi dengan bisnis. Combine tadi itu ya? Ya, big data. Contoh, sekarang perusahaan-perusahaan besar itu memang mengimplementasikan istilah big data itu. Contoh misalnya sebuah provider besar lah. Big datanya dari mana? Pelanggannya. Nah, bagaimana mengelola pelanggan itu? Ya dengan big data itu. Di sana peran SI. Ya. Kemudian yang lagi heboh, yang AI. Ada AI untuk ini, AI untuk bikin musik, AI untuk ngedit, AI udah macam-macam. Yang berkembang, ada peran sistem informasi di sana. Orang-orang SI di sana ada. Metaverse juga apalagi. Metaverse kan adalah bagaimana bisnis itu bisa divirtualkan kan. Ya, kita biasanya mau berkunjung kemana gitu ya. Pakai kacamata. Pakai apa itu juga ada peran SI di sana. Orang SI atau lulusan sistem informasi jangan pernah takut nggak dapat kerja. Pasti dibutuhkan.
Pasti dibutuhkan. Selama teknologi ada, sistem informasi jalan terus. Dan berkembang sekarang. Kita teknologi itu bukan hitungan bulan, minggu, hari perkembangannya. Jam kadang-kadang. Bahkan jam. Ada teknologi baru gitu. Betul. Ya, kita yang HP kemarin yang 3 lipat itu jadi 10 lipat sekarang. Di dalam itu ada sistem informasinya. Ada orang SI di sana yang punya peran untuk membuat sistem informasi ini. Semua ada keterlibatan orang SI situ. Dari Valen, gimana? Prospeknya menurut kamu sama Pak Titan. Emang suka ngerebut dia emang biasanya parah banget. Kan ini kan ya mungkin ini kan belum merasakan. Tapi memang kalau dari segi mahasiswa atau misalnya generasi muda sekarang, apa sih yang tidak ada teknologinya? Ya, betul. Setuju nggak, Valen? Sepakat nggak? Sepakat. Tapi kalau boleh aku tambahin ya, Pak. Oh, 3 jam. Aku kebetulan belakangan ini mulai mendalami ke data scientist. Data scientist ini lagi hot topic banget, apalagi kalau misalnya lagi cari-cari di LinkedIn, banyak banget lowongan untuk data scientist, data scientist, data analis itu banyak itu dipelajari di SI. Gitu, apalagi yang tadi aku bilang tadi nih tentang problem solving, gimana kita nge-analisis, gimana kita memvisualisasikan dari data-data yang dikasih oleh bisnis nih dari stakeholder, kita kita akumulasikan, kita combine lah ya, kita visualisasikan ke stakeholder biar stakeholder bisa ngambil ini keputusannya gimana itu dari anak-anak SI itu yang bikin. Jadi lagi hot topic banget sih data science ini sih Pak. Jadi pas aku belajar kemarin lagi booming, banyak banget course online apalagi tentang data scientist, data analis, machine learning salah satunya. Jadi emang prospeknya itu bakal cerah banget kalau untuk teknologi. Boleh tambahin sedikit. Nah, contohnya sekarang semua teknologi ada. Bahkan misalnya kalau kita membutuhkan sesuatu, kita tinggal mesen. Ada transportasi online, ya, ada aplikasi online untuk memesan. Kayak sekarang saya kehausan sih, nggak ada minum ya, saya harus pesan. Nah, ini kode ya, minta minum. Kayaknya kita akan pesenin Bapak nanti 15 jus. Oh, gitu ya? Jadi nanti begitu acara udah selesai, kita langsung 15 jus ya. Lanjut. Udah aja minta jus doang nih orang, ya ampun, emang luar biasa. Itu kenapa ada peran SI di sana tetap gitu. Tapi menarik loh Pak, dari tadi aku dengerin tuh memang ternyata sebetulnya SI ini tuh hampir bisa kita rasakan di elemen yang sangat kecil dalam kehidupan kita sekarang ya. Jadi kayak kalau dulu kan mungkin orang mikir kayak, kalau bahasa orang ekonomi dulu ya Pak, kenapa lo harus kuliah ekonomi? Karena hidup pun ketika lo bangun lo butuh uang gitu. Itu kan masuk akal gitu ya. Kalau sekarang, di zaman sekarang akan relevan juga sebenarnya perumpamaan itu juga untuk SI dan teknologi informasi. Kita melek aja, itu teknologi. Bayangin, kita bangun aja, kita cari apa biasanya? Bukan bebek saya sih kebetulan karena nggak ada bebeknya ya. Kebetulan yang saya cari pasti pertama kali adalah handphone atau gadget. Bahkan sesimpel kita nyari jam untuk ngelihat jam pun. Jam zaman sekarang mana ada yang nggak digital. Jam yang TikTok kan udah makin sedikit jumlahnya. Berarti artinya teknologi itu dekat banget sama kita ya. Satu pertanyaan terakhir, Pak Titan sama Valen. Kira-kira ada nggak pesan khusus untuk anak-anak kita di SMA mungkin atau yang earlier, yang lebih muda sedikit? Kira-kira tuh untuk mencapai cita-cita mereka di masa depan nanti, apa sih yang harus mereka lakukan dan bagaimana mereka harus mempertimbangkan untuk masuk ke jurusan yang mereka suka? Nah, ini lebih general nih pertanyaannya. Gini, mungkin sempat tadi saya sampaikan. Buat kalian-kalian, ya, barudak, ya, yang memang tertarik kedua teknologi, kemudian pingin sisi bisnisnya juga muncul, jangan takut untuk terjun ke sana, ya, ke dunia teknologi dan bisnis yang berkembangnya berbarengan bersamaan. Kita di SI akan memfasilitasi. Kita di SI akan membantu kalian untuk mempersiapkan ke sana. Ya, silakan jangan pernah takut terjun ke dunia yang memang asik sebenarnya. Ya, setiap hari ada yang baru, setiap hari ada yang canggih, yang kayaknya ini enak deh kalau misalnya kita telusuri. Gitu. Jangan takut gabung di SI. Ajakan yang sangat smooth sekali ya, luar biasa. Jangan lupa budget iklan mahal ya, jadi nanti tolong dibayar langsung pakai cek aja. Saya rupiah, hitungannya rupiah. Oh iya, beda mata uang ya. Valen, pesen dong buat adik-adiknya. Kira-kira apa sih yang bisa memberikan mereka semangat baru, spirit baru, atau gambaran baru tentang bagaimana nanti memilih atau menentukan jurusan pada saat perkuliahan?
Oke, mungkin yang pertama sama tadi kayak Pak Titan, jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk terjun. Apalagi kalau untuk di SI sendiri mungkin masih ada nanti aku kalau misalnya nggak bisa ngoding gimana sih Kak gitu. Jangan takut, itu intinya jangan takut ngoding. Itu ngoding pun udah sesusah yang kalian pikirkan. Oh, luar biasa sekali, tidak susah. Menurut saya susah. Tapi begitu dipelajari ternyata emang nggak sesusah itu. Sesusah itu. Yang penting itu untuk SI bisa problem solving, itu yang pertama. Terus yang kedua harus bisa adaptif, karena teknologi tadi tuh berkembang cepat banget ya Pak ya. Jadi kita tuh emang harus bisa ngelatih dari sekarang jiwa-jiwa adaptifnya gitu Pak. Jadi nggak tertinggal dengan teknologi-teknologi yang ada gitu. Apalagi kan kita berurusan dengan teknologi nih, berurusan juga dengan bisnis. Kalau bisa cari-carilah info-info gitu untuk memperluas jaringan juga, memperluas pengetahuan juga. Gila, keren banget. Ini bapak sama anak ini harus kita undang lagi, tapi dengan versi yang berbeda nih nanti undangannya nih. Ayo. Kita harus ngobrol, diskusi topik yang lebih beda lagi dan lebih seru lagi pastinya. Sebulan sebelumnya agak sibuk. Iya, tadi ada gamenya juga dong Pak. Ada gamenya bisa. Nah tadi dihubungin sama Dedi Ferdinansyah ya kalau nggak salah ya. Dedi Ardiansyah. Kayak kenal kita kan itu ya. Kalau orang Unibi pasti kenal semua itu siapa Dedi itu ya. Kalau diundang ada minumnya ya. Nanti kita kasih minum, nanti bahkan kita akan jejerin minumnya di sini. Tapi nanti kita akan pakai minum virtual karena ini adalah jurusan informatika. Nanti ini pas nanti kita udah selesai kita edit Pak. Jadi nanti di meja ini semua isi minuman. Tapi nggak ada yang bisa diminum. Kan virtual, informatika kan. Thank you banget Pak Titan, thank you banget Valen udah bergabung bersama dengan kita. Dan teman-teman sekalian mengingatkan kembali buat teman-teman yang ingin bergabung di informatika ataupun di sistem informasinya Unibi nih. Teman-temannya Pak Titan sudah siap menunggu Anda. Ini adalah hari terakhir batas pendaftaran Anda sehingga cepat buruan. Langsung masuk dan visit aja ke pmb.unibi.ac.id dan kunjungi juga website kami di unibi.ac.id untuk melihat semua informasi tentang apapun itu seputar kegiatan ataupun keseruan Pak Titan dan Valen. Mungkin kalian bisa cek semuanya termasuk di Instagram kita @unibiofficial. Sampai bertemu di podcast seru berikutnya. Dadah semuanya, sukses dan sehat selalu. Kita mau cari gimmick nanti untuk yang berikutnya. Penasaran apa ya kira-kira yang seru ya?